Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Bangu AMK SPD Mahid. Saya adalah dosen tetap pada Prodi D3 Keperawatan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Sebagai dosen, saya punya kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah pengajaran. Spesialis saya sesuai jurusan saya di pendidikan kesehatan adalah mengajar pada mata kuliah promosi kesehatan. Beban SKS-nya 2, terdiri dari teori, tidak ada prakteknya. Kemudian mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib pada program studi D3 keperawatan. Penempatannya mata kuliah ini adalah di semester ketiga. Adapun deskripsi mata kuliah ini adalah memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan yang meliputi strategi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah DIA. Delivery, cara penyampaian adalah suatu cara atau strategi pembelajaran dosen kepada mahasiswa agar mahasiswa mampu menyerap dan memahami serta meningkatkan pembelajarannya. Yang kedua adalah interaction atau cara interaksi. Adalah metode pembelajaran yang terjadi interaksi antara dosen dengan mahasiswa, sehingga apa yang diajarkan akan mudah dengan senang hati diterima oleh mahasiswa. Di mana interaction ini terbagi 3 bagian. Yang pertama adalah basic learning, di mana dosen mengajukan pertanyaan atau masalah dan mahasiswa menjawab. Hal tersebut bertujuan untuk membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan berpikir dan keterampilan pemecahan masalah. Yang kedua, diskusi di mana dosen terlibat langsung berdiskusi dengan mahasiswa dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan, kesepakatan, keputusan dari masalah yang ada. Yang ketiga, tulis, di mana dosen memberikan tugas di akhir perkuliahan sebagai nilai tambah pada pokok bahasa yang telah diajarkan. Yang ketiga adalah assessment. Assessment berfungsi sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar melalui nilai capaian pada akhir pembelajaran, sekaligus melihat kekuatan dan kelemahan mahasiswa belajar. Adapun kriteria penilaian adalah kehadiran 10%, tugas 15%, UTS 30%, dan UAS 45%. Capaian pembelajaran lulusan para program studi ini atau CPL sesuai yang ada di RPS yang telah disusun adalah 2. Yang pertama, menguasai konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan. Yang kedua, mampu melaksanakan promosi kesehatan untuk meningkatkan pola hidup sehat dan menurunkan angka kesakitan. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK adalah 6, yang diturunkan menjadi sub CPMK juga 6. Makanya ini sesuai di RPS yang diambil dari buku kurikulum D3 keperawatan. Adapun CPMK dalam mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Pertama, mampu memahami pengertian, definisi, upaya, dan area tindakan promosi kesehatan. Yang kedua, mampu menjelaskan 5 strategi promosi kesehatan. Yang ketiga, mampu memahami perencanaan promosi kesehatan. Yang keempat, mampu memahami monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Yang kelima, mampu memahami konsep perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang keempat, mampu mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan perawatan pada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Adapun sistem pembelajaran dan materi yang saya akan lakukan dalam 1 semester ini adalah sebagai berikut. Di awal pertemuan, saya melakukan perkenalan untuk membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa. Yang kedua, saya juga membahas kontrak perkuliahan. Ini untuk membuat kesepakatan bersama terkait dengan proses perkuliahan yang berjalan, termasuk modul perkuliahan, agar mendapatkan gambaran pelaksanaan perkuliahan selama 1 semester ke depan. Kemudian saya uraikan beberapa kali pertemuan. Pada pertemuan pertama akan membahas tentang materi terkait dengan konsep dasar promosi kesehatan, di mana sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar teori-teori promosi kesehatan. Pada pertemuan kedua terkait dengan materi upaya promosi kesehatan, di mana sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu menjelaskan upaya promosi kesehatan.
Pada pertemuan ketiga dan keempat terkait dengan materi area tindakan promosi kesehatan, sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami area tindakan promosi kesehatan dengan bahan kajiannya sebagai berikut. 1. Membangun kebijakan kesehatan publik. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Yang keempat, mengembangkan kemampuan personal. Yang kelima, berorientasi pada pelayanan kesehatan. Yang keenam, meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap kesehatan. Yang ketujuh, meningkatkan konsolidasi. Yang kedelapan, memperluas kerjasama bidang kesehatan. Pertemuan 5, 6, dan 7 terkait dengan materi strategi promosi kesehatan. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa mampu memahami 5 strategi promosi kesehatan. Yang pertama adalah primary healthcare. Yang kedua, pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku. Yang ketiga, partisipasi pendidikan kesehatan. Yang keempat, community action. Yang kelima, social ecological promotion. Kemudian pada pertemuan ke-8 saya mengadakan ujian tengah semester. Pada pertemuan ke-9 pemberian materi terkait dengan perencanaan promosi kesehatan. Sub CPMK-nya adalah mampu memahami perencanaan promosi kesehatan yang terdiri dari penyusunan satuan acara penyuluhan, pengembangan media promosi, metode dan teknik promosi kesehatan. Pada pertemuan ke-10 dan 11 terkait dengan materi konsep monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Sub CMPK-nya adalah mampu memahami konsep monitoring dan evaluasi promosi kesehatan yang terdiri dari format evaluation, proses evaluasi, impact evaluasi, dan outcome evaluasi. Pada pertemuan ke-12, 13, dan 14 terkait dengan materi perilaku hidup bersih dan sehat. Sub CPMK-nya adalah mampu memahami konsep perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang pertemuan yang ke-14 dan ke-15 terkait dengan materi promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Sub CPMK-nya adalah mampu mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Pertemuan ke-16 saya melakukan ujian akhir semester. Itulah gambaran pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan yang saya ampu selama 1 semester. Adapun rujukan pembelajaran yang saya menggunakan beberapa strategi, yaitu textbook. Di antaranya adalah promosi kesehatan dalam keperawatan karangan Indoni Asih dan Wahyu Ratna. Yang kedua, buku konsep promosi kesehatan dan ilmu perilaku karangan Dian Ayubi. Kemudian yang ketiga, buku definisi primary healthcare karangan Supriyanto. Saya juga mengambil akses dari materi dari internet. Selanjutnya, saya akan menampilkan video proses pembelajaran yang saya lakukan pada mata kuliah promosi kesehatan secara langsung di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat. Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan perkuliahan kita, yaitu promosi kesehatan. Melanjutkan pertemuan yang lalu. Sekarang pertemuan yang kedua. Sebelumnya saya absen dulu ya. Nanti absennya lewat siakan. Kalau sebut satu-satu nanti terlalu banyak, tinggal saya pilih satu kali dan sebutkan saja siapa yang tidak hadir. Minta tolong siapa yang tidak hadir? Agustina, Pak. Agustina. Nomor berapa namanya sini? Lewat Pak. Oh ini. Tidak ada informasi sakit di sini? Tidak ada. Oke. Kalau sudah, baik. Sambil saya menunggu terbuka slide-nya, mungkin minggu yang lalu ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari? Promosi kesehatan, Pak. Tentang apa? Tentang pengertian. Pengertian, ya bagus. Siapa Nadini? Namanya angin banget di sini. Nadini ya? Iya, Pak. Oke. Ya.
Jadi yang lalu akan konsep promosi kesehatan berarti tentang definisi atau pengertian pendapat para ahli tentang promosi kesehatan. Ada yang masih ingat kira-kira pengertian dari promosi kesehatan yang lalu? Ada? Siapa yang masih ingat? Dari beberapa pendapat, ada yang menurut WHO, ada yang menurut Departemen Kesehatan. Nah, tolong, siapa yang bisa? Ada yang bisa? Kalau menurut Departemen Kesehatan, apa pengertiannya? Silakan. Dan ini apa itu? Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk agar dapat menolong diri sendiri. Ya, bagus sekali ini. Jadi kalau Departemen Kesehatan menekankan itu promosi kesehatan adalah untuk kita bisa menolong diri sendiri. Sebelum menolong orang, kita perhatikan dulu kesehatan kita sendiri. Jadi menekan kepada diri sendiri. Kalau dari WHO, definisi menurut WHO, ya apa? Kalau WHO apa? Mengupayakan individu atau masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dalam mengendalikan faktor yang mempengaruhi kesehatan. Jadi kalau WHO menekankan daripada faktor-faktor penyebab penyakit. Kalau tadi Nadine itu menekankan untuk menolong dirinya sendiri. Kita sebelum mau memperhatikan orang, kita perhatikan diri sendiri. Baik, pada hari ini saya akan melanjutkan mata kuliah itu tentang upaya promosi kesehatan. Jadi saya kira tidak perlu saya kenalkan diri, sudah tahu ya. Ini nama saya Haji Bangu MKS PDM Mahed. Saya kira sudah tahu semua, masih ada yang belum tahu? Tidak mungkin tidak tahu semua. Yang pertama sekali saya ingin menyampaikan tentang capaian pembelajaran mata kuliah. Ini saya sudah sampaikan tentang penjelasan silabus atau RPS yang lalu. Jadi upaya kesehatan itu termasuk dalam pokok bahasan pengertian konsep promosi kesehatan. Konsep ada definisi promosi kesehatan, yang kedua upaya promosi kesehatan. Adapun CTMK-nya atau capaian pembelajaran mata kuliah yaitu mampu memahami pengertian upaya promosi kesehatan. Jadi sesudah belajar sebentar ini tidak ada lagi yang tidak tahu apa itu upaya promosi kesehatan. Kemudian CTMK-nya adalah menjelaskan upaya promosi kesehatan. Jadi nanti ada berapa upaya promosi kesehatan, kemudian definisi upaya promosi kesehatan. Setelah belajar ini sudah harus tahu semua. Oke? Baik, kita mulai daripada upaya promotif. Promotif itu ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan atau status kesehatan. Biasanya sasarannya ini kelompok orang-orang sehat. Kenapa orang sehat? Karena kalau yang sakit ya sudah terganggu kesehatannya, berarti status kesehatannya sudah terganggu. Itulah sebabnya kenapa sasarannya orang sehat. Kemudian tujuannya apa? Agar bisa meningkatkan kesehatannya. Kemudian bentuk kegiatannya adalah bentuk pendidikan tentang cara memelihara kesehatan. Jadi misalnya pembimbingan kesehatan, ada biasanya kalau rumah sakit spanduk-spanduk tertulis apa itu jarang merokok, kesehatan ibu dan anak. Itu semua termasuk satu proses pembelajaran, termasuk kegiatan ini upaya promotif pencegahan penyakit. Oke. Selanjutnya upaya nomor 2, upaya preventif atau upaya pencegahan penyakit. Sasarannya adalah kelompok risiko tinggi. Kenapa dikatakan risiko tinggi? Yang termasuk risiko tinggi adalah ibu hamil, bayi, obesitas, dan PSK. Dikatakan risiko tinggi karena gampang sekali terkena penyakit. Coba kalau ibu hamil, kalau nanti tidak sering periksa, tidak ditahu, tiba-tiba bayinya sungsang atau melintang, dengan susah melahirkan. Itulah sebabnya dikatakan risiko tinggi. Begitu juga bayi. Kenapa bayi? Karena bayi itu kekebalan tubuhnya masih rendah. Kalau dicium-cium saja orang-orang yang berpenyakitan bisa menularkan pada bayi. Begitu pula juga yang obesitas, maupun yang obesitas yang kelebihan berat badan. Ada yang berapa persen kelebihannya, gampang sekali, tinggi asam urat, kolesterol, HDL, dan lain sebagainya.
Kemudian tujuannya untuk apa? Untuk mencegah kelompok ini supaya tidak jatuh sakit. Kemudian dia termasuk primary prevention, artinya pencegahan pertama. Kegiatannya apa? Ya dalam bentuk imunisasi, pemeriksaan antenatal care, postnatal, dan perinatal care. Kira-kira dipahami ya? Bisa. Ada yang mau ditanyakan? Ini? Kalau ada yang mau ditanyakan tentang preventif, ya silakan bisa. Ada? Tentang pencegahan penyakit ini ada? Ada? Tidak ada. Kalau imunisasi, tahu imunisasi? Apa jenis-jenisnya? Siapa yang tahu? Imunisasi. Imunisasi apa yang biasa diberikan pada anak-anak itu? Itu adalah termasuk pencegahan penyakit. Pernah mendengar namanya BCG, DPT, polio, campak? BCG mencegah TBC, DPT mencegah 3 penyakit, kemudian serampak mencegah penyakit serampak. Tahu dalam bahasa Indonesia apa? Tahu serampak? Oh, apa namanya? Puru-puru, gatal-gatal. Nah. Oke. Selanjutnya upaya kuratif, pengobatan. Upaya pengobatan ini adalah untuk mencegah penyakit supaya tidak menjadi parah. Jadi biasanya ini kelompok penyakit kronis. Yang mana namanya penyakit kronis? Penyakit TBC, penyakit diabetes mellitus, apalagi yang kronis, yang lama, penyakit lama. DM, diabetes mellitus, ya, pintar. Kalau nanti tanda? PJK apa PJK? Ya, penyakit jantung koroner, ya. Kemudian bentuk kegiatannya adalah pengobatan. Kalau penyakit kronik tidak bisa di jam dengan obat. Kalau TBC bergerak untuk pengobatan TBC. Yang dulu adalah berobat 18 bulan. Kemudian sekarang ada program sampai 6 bulan. Turun sampai 3 bulan, bahkan sampai nanti mungkin tinggal 1 bulan. Itu namanya program. Sama juga penyakit gula. DM, diabetes mellitus. Pengobatannya harus minum teratur. Setiap pagi harus minum. Tapi kita harus mencegah juga penyebabnya, yaitu gula. Hindari juga makan yang karbohidrat tinggi, yang manis-manisan. Kemudian ada yang tahu bagaimana caranya kita bisa hidup sehat? Apa yang dilakukan? Apa? Ya, berolahraga satu. Olahraga yang lain? Yang lain ya? Menjaga pola makan. Ya, itu lingkungannya termasuk. Apalagi ada 3 saudara, ada 2 olahraga, pola makan, yang satu harus istirahat yang cukup. Istirahat berapa yang normal satu hari semalam? 6 sampai 8 jam. Kalau makanan apa yang boleh dimakan? Kalau dulu ada namanya 4 sehat 5 sempurna. Sekarang menu seimbang. Setiap mau makan makanan itu harus ada untuk pembangun, tenaga, pelindung atau pengatur. Kemudian berolahraga harus juga ada olahraga. Tidak perlu harus olahraga lari-lari ataupun senam. Mungkin tiap pagi kita bersihkan halaman, mau pel-pel lantai, itu juga sudah termasuk olahraga. Paham lah? Selanjutnya ya, kemudian yang keempat, upaya rehabilitatif. Upaya rehabilitatif ini adalah diperuntukkan untuk pemeliharaan atau pemulihan dari satu penyakit. Misalnya tadi penyakit jantung? Apa namanya? PJK, penyakit jantung koroner. Itu tidak bisa setelah sembuh langsung olahraga, tidak bisa. Langsung jalan-jalan. Harus direhabilitasi dulu. Sama juga orang fraktur, kalau sudah patah tulang lama, apalagi itu penyembuhannya lama sampai bulanan, tidak bisa langsung jalan, bisa-bisa jadi fraktur kembali. Tipes juga begitu. Kalau sudah bebas demam, 7 hari ada aturannya, bisa mungkin bangun dulu,
mungkin bisa miring dulu, atau bisa jalan sampai berapa langkah saja dulu. Begitu namanya rehabilitasi. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak menjadi cacat. Nah, jadi seperti inilah jantung memompa darah, kontraksi. Ya, sengaja saya tampilkan itu karena ini adalah sistem tubuh manusia juga di sana nadi berdarah pertukaran antara arteri dan vena. Kalau ini darah memompa jantung dari arteri pulmonalis kemudian seluruh tubuh kemudian kembali ke jantung. Sampai di sini ada yang mau ditanya? Ada yang mau bertanya? Halo? Ada apa yang mau tanya? Silakan. Ada? Ya. Ya. Yang tadi sudah dijelaskan tadi, itu bagaimana upaya prokes itu bisa diterapkan di masyarakat? Bisa dijawab? Diterapkan Diterapkan oleh masyarakat. Jadi di dalam bagus sekali pertanyaannya, bagaimana upaya promosi kesehatan diterapkan oleh masyarakat. Jadi kalau sudah yang lalu sudah pernah saya sampaikan bahwa ada namanya pemberdayaan masyarakat. Tahu artinya pemberdayaan? Mengikut sertakan, memanfaatkan masyarakat. Katakanlah kalau kita mau mengumpulkan orang untuk datang posyandu, tidak bisa kalau kita yang datang panggil satu-satu, harus memanfaatkan masyarakat. Begitu caranya kita mengumpulkan kegiatan masyarakat di dalam kegiatan kesehatan. Apapun kegiatannya kita ikutkan. Tidak boleh jalan sendiri-sendiri, tidak akan berhasil kalau tanpa keikutsertaan masyarakat. Ya, bisa dipahami ya. Jadi keterlibatan masyarakat di dalam kegiatan kesehatan, dalam kegiatan misalnya posyandu salah satu contohnya, itulah caranya bisa menerapkan ini promosi kesehatan. Kan promosi itu artinya bagaimana kita mempengaruhi orang, bagaimana kita menyampaikan supaya orang tertarik. Sama saja ini kalau utamanya cewek-cewek itu ya yang nikah itu kalau kita mau tawarkan sama orang kan harus kita pengaruhi dulu. Ini bedaknya mampan sekali, sudah putih seumur hidup. Pasti orang tertarik, sekalipun tidak, yang namanya mempengaruhi orang. Nah, saya kira seperti itu. Dan selanjutnya ini sudah ini tersalah. Ada tugas. Sebelum saya akhiri, saya mau memberikan tugas setiap orang membuat satuan acara penyuluhan SAP dengan judul narkoba, GO, donor penyakit kelaminnya, kebutuhan nutrisi, asma, kebutuhan oksigen, kebutuhan eliminasi, kebutuhan personal hygiene, kebutuhan rasa nyaman, kebutuhan istirahat, kebutuhan cairan, kebutuhan kebutuhan cairan dan elektrolit, demam, rematik, obesitas, KB, keluarga berencana, diabetes mellitus, bronkitis, ispa, DHF, atau penyakit demam berdarah, imunisasi dan pneumonia. Nanti tugasnya yang koordinatornya Promkes menyusun yang urutan nomor 1 berarti narkoba, nomor 2 GO, nomor 3 nutrisi. Kayak begitu. Nanti dikumpulkan dan mulai dari sekarang 1 bulan bisa ya selesai. 1 bulan. Dan menampilkan di depan sini, menyampaikan penyuluhan kepada teman-temanmu seperti ini. Katakanlah tentang narkoba, jadi kamu bicara tentang narkoba menurutnya, tapi harus ada bikin laporannya, kemudian ada poin-poinnya, kemudian taksikan. Bisa? Ya. Kira-kira seperti itu. Masih ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, barangkali demikian mungkin pertemuan pada hari ini. Saya berharap bisa dibaca-baca dan kalau ada hal-hal yang belum jelas bisa ditanyakan. Kalau tidak ya bisa lewat chat atau bisa lewat chat. Saya kira seperti itu. Dan demikian pembelajaran kita hari ini. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.